Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak sekalian, kali ini kita akan membahas layanan dengan bertema cara memotivasi diri agar semangat belajar. Adapun tujuan layanan adalah agar kalian dapat memotivasi diri agar semangat belajar untuk meraih sukses baik saat ini maupun yang akan datang. Anak-anak sekalian, ada cara untuk memotivasi diri kalian agar semangat belajar. Ini sumbernya https://jagat.id, cara memotivasi diri agar semangat belajar. Pertama, anak sekalian, agar kalian semangat untuk belajar itu tentukan tujuan. Nah, misalnya nilai ulangan harian atau penilaian harianku 100, penilaian tengah semesterku 100, nilai ujian akhir semesterku targetku 100. Nah, setelah lulus SMP saya ingin masuk sekolah favorit atau unggulan. Nah, tujuannya apa lagi? Kalian bisa tentukan. Jadi kalian supaya semangat belajar harus punya tujuan. Ya, tidak asal belajar saja, tapi saya belajar itu tujuannya apa. Kemudian yang kedua, harus berpikir positif. Berpikir positif di sini maksudnya adalah kalian tuh belajar harus dengan ikhlas, tidak terpaksa atau dipaksa. Jadi saya belajar itu harus dimaknai sebagai sebuah kegiatan yang positif. Harus berpikir positif, ya. Jadi kalau kalian belajar diikuti dengan sifat terpaksa, maka itu tidak mungkin menghasilkan hasil yang lebih baik. Yang kedua, bayangkan hal-hal yang menguntungkan dengan belajar. Ya, misalnya kalian belajar matematika. Kemudian kalau belajar matematika itu nanti untuk apa sih? Toh bekerja tidak menggunakan matematika misalnya. Tapi kalau kalian harus berpikir bahwa dengan saya belajar, kalau saya nanti belajarnya itu nilai saya bagus, maka saya menjadi orang yang berprestasi. Nah, kalau saya berprestasi, ya bisa mengikuti lomba misalnya, kompetisi dan lain sebagainya, kalau menjadi juara, maka ini sebagai modal untuk meraih keberhasilan berikutnya. Tidak sedikit mungkin ada anak yang prestasi, sekolahnya mendapat beasiswa, masuk kerja tanpa tes. Ini adalah akibat atau hasil jeripaya bagi mereka yang berpikir positif. Ya, belajar itu adalah untuk menguntungkan diri sendiri. Kemudian kalian juga berpikir positif bahwa kalau saya belajar itu mempunyai ilmu yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, jadi kalau kalian menjadi orang yang pintar, maka kalian bisa membantu orang lain atau temanmu yang tidak bisa. Ini namanya ilmu yang bermanfaat. Ya, jadi kalian harus berpikir positif. Ya, saya belajar dengan ikhlas, nanti akan menguntungkan diri saya ke depan dan ilmu saya supaya bermanfaat bagi orang lain atau teman yang lain. Yang ketiga, rileks. Nah, rileks juga penting. Misalnya kalian santai sejenak agar pikiran fresh kembali. Ya, jadi kalau pada saat kalian pikiran lagi suntuk, ya jangan dipaksakan untuk belajar. Ya, kalian santai. Mungkin kalau ngantuk ya tidur dulu. Nah, kalau mungkin nanti mandi, ya, biar seger pakai air hangat, ya, sehingga tubuh dan pikiran menjadi segar. Ya, mungkin juga kalian sambil mendengar radio dulu, mendengar TV sejenak, ya, untuk meningkat ide, kreativitas kalian untuk mencapai keberhasilan. Nah, jadi rileks, ya. Kemudian berikan sensasi yang berbeda dari hal yang biasa Anda lakukan saat belajar. Nah, biasanya kalau belajarnya itu suasananya nggak memungkinkan, ya, suasananya tidak enak, ya, kalian rubah bagaimana supaya kalian belajar dalam suasana yang mengenakkan, ya. Misalnya belajar di luar rumah, ya, di rumah sambil melihat pemandangan,
melihat aktivitas orang-orang ya. Jadi coba digunakan itu ya, dengan suasana rileks itu kalian bisa membuat situasi yang berbeda. Kemudian mencoba belajar dengan teknik yang berbeda, membuat Anda akan lebih nyaman dari sebelumnya. Nah, tekniknya bagaimana? Misalnya teknik kalau belajar itu hanya menghafal, membaca saja. Nah, itu dirubah. Coba tekniknya tidak seperti itu. Mungkin membaca, habis membaca ditulis. Ya, apa-apa yang penting. Kemudian habis itu dihafal. Nah, itu teknik itu dirubah, dicoba ya, dicoba belajar dengan teknik yang berbeda. Kemudian yang keempat, nah diskusi, itu belajar kelompok. Nah, jadi biasanya anak sekalian, kalian timbul malas itu bila ada masalah tidak dapat diselesaikan sendiri, maka perlu adanya diskusi, belajar kelompok. Kemudian dengan diskusi atau belajar kelompok itu, kalian memiliki referensi untuk saling bertukar pendapat serta aktif berkomunikasi dalam belajar. Bisa saling memberikan kuis, tanya jawab, menanya, dan browsing di internet bersama teman-temanmu. Ya, jadi dengan diskusi kelompok atau belajar kelompok ini kalian akan muncul semangat baru. Ada yang susah bisa kalian tanya. Kemudian kalian ada teman untuk tukar pendapat. Kemudian ada teman untuk saling tanya jawab. Nah, itu akan membangkitkan semangat kalian untuk belajar. Nah, untuk membuat belajar kelompok mudah, kalian tinggal cari teman-teman yang bisa ya untuk diajak belajar kelompok, nggak usah banyak-banyak, 3 atau 4 teman atau 5 orang. Nah, itu dibuat semacam belajar kelompok. Nah, nanti akan timbul kalian untuk semangat belajar. Kemudian sudahkah hari ini anak-anak pikirkan lulus SMP tahun berapa saya harus lulus SMP? Nah, ya, kemudian lulus SMA, tahun berapa target lulus SMA? Lulus sarjana, tahun berapa saya harus lulus sarjana? Nah, begitu ya, untuk menjadi sarjana, dokter, profesor, itu sampai kapan? Nah, kemudian ke depan saya mau menjadi karyawan kah? Atau menjadi atlet, dokter, menjadi TNI, menjadi Polri, menjadi guru, pengusaha, apalagi kalian ke depan ya, harus pikirkan itu. Nah, tunggu apa lagi agar semangat belajarmu itu tumbuh? Dipaksa, terpaksa, atau memaksakan diri? Nah, bila ini maksudnya dipaksa, terpaksa, atau memaksakan diri, kalian harus sadar diri bahwa hidup ini 2 pilihan, antara lain senang atau susah. Orang tua hanya bisa membiayai, memotivasi, dan mendoakan agar anak-anak sukses. Tapi kalianlah yang berbuat untuk belajar dan belajar untuk menjadi orang sukses. Ya, semoga demikian, amin. Maka di sini yang diharapkan adalah semangat diri. Nah, karena apa? Suksesmu terletak di pundakmu sendiri. Itulah sebabnya maka kalian hari ini terapkan moto, sukses masa depanku tergantung suksesku saat ini. Nah, baik anak sekalian, jadi kalian agar mempunyai semangat belajar dan menjadi pribadi yang sukses, tadi bagaimana caranya anak sekalian? Yaitu tentukan tujuan, berpikir positif, rileks, dan diskusi belajar kelompok. Baik anak sekalian, demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Insya Allah kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.